Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Tunisa dengan NIM 180106038. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya tentang sistem persediaan menggunakan metode supply chain management dalam mengatur jumlah ketersediaan obat di apotek. Di sini ada pendahuluan bahwasanya perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat yang sangat besar dan kemudahan baik dari segi pengolahan data maupun penyajian informasi, persediaan barang yang ada di organisasi, instansi, atau perusahaan. Nah, salah satunya proses bisnis yang dapat dikembangkan melalui teknologi informasi adalah proses supply chain management atau sering disingkat dengan SCM. Nah, kemudian ada pun tujuan dari sistem supply chain management perusahaan ini bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dan menekan pengeluaran agar perusahaan tetap kompetitif. Selain itu ada permasalahan yang dimana yang pertama itu bagaimana sistem pengumpulan data menggunakan metode supply chain management dalam ketersediaan obat di apotik. Kemudian bagaimana dalam melakukan analisis perancangan sistem menggunakan metode supply chain management dalam ketersediaan obat di apotik. Kemudian yang ketiga, apakah dengan dilakukan implementasi dan pengujian menggunakan metode supply chain management dapat membantu mengatur dalam sistem ketersediaan obat di apotik? Kemudian ada pembahasan. Dalam pembahasan pengumpulan data, proses pengumpulan data dapat diperoleh dari wawancara, di mana dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik apotik. Kemudian observasi, di mana melakukan tinjauan secara langsung ke lokasi untuk mengetahui permasalahan apa saja sih yang terjadi pada saat ini. Kemudian akibatnya sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data, kesalahan dalam pembuatan laporan stok barang, atau laporan penjualan barang. Dengan demikian, observasi dapat melihat hal-hal yang kurang dalam apotik tersebut. Selanjutnya, analisis dan perancangan. Analisis proses di mana pada tahap analisa, proses ini dapat mengambil keputusan secara subjektif dan intuitif, menimbang berbagai faktor atau kriteria yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif. Kemudian analisa sistem dilakukan untuk merancang sistem yang akan dibuat, di mana proses perancangan tersebut meliputi merancang tampilan user atau merancang basis data dalam sistem tersebut agar manajemen file yang ada lebih teratur dan merancang coding program dari suatu informasi. Kemudian setelah analisis dilakukan, selanjutnya dilakukan tahap perancangan, yang dimana tahapan perancangan ini menggunakan penjelasan alur analisa program, di mana UML yang digunakan yaitu use case diagram, kemudian class diagram, kemudian ada sequence diagram dan activity diagram. Selanjutnya ada analisis dan perancangan, yang dimana case diagram merupakan gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor use case atau interaksi di antara komponen-komponen tersebut yang memperkenalkan suatu sistem yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dikerjakan oleh sistem. Kemudian adapun use case pada sistem ini adalah analisa sistem dilakukan untuk merancang sistem yang akan dibuat. Perancangan tersebut meliputi merancang tampilan user, kemudian merancang basis data untuk sistem tersebut agar manajemen file yang ada lebih teratur dan merancang coding program dari suatu informasi. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Kemudian untuk selanjutnya ada analisis dan perancangan, di mana use case diagram. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 aktor terlibat dalam sistem yang supply chain management ini, yaitu kasir, kepala gudang, dan pimpinan. Nah, yang ketiga aktor ini mempunyai peran masing-masing, di mana kasir itu sebagai aktor yang mengelola bagian penjualan pada sistem. Kemudian gudang sebagai aktor yang dapat melakukan mengelola stok barang dan pemesanan barang. Kemudian yang ketiga ada pimpinan sebagai aktor yang hanya dapat melihat laporan penjualan, pemesanan, dan melihat stok barang. Selanjutnya ada kelas diagram yang berfungsi untuk menggambarkan struktur sistem dari pendefinisian kelas yang akan dibuat membangun sistem, serta menggambarkan hubungan antara kelas diagram tersebut meliputi pembelian, kemudian stok obat, kategori obat,
penjualan, supplier, kemudian pesan beli, dan pegawai, yang dimana menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen tabel-tabel yang ada pada database. Kemudian ada implementasi. Sistem merupakan suatu tahapan dalam daur hidup pengembangan sistem, di mana pada tahapan ini telah meletakkan sistem informasi supaya siap untuk dipakai. Untuk masuk ke dalam sistem kita perlu login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username, password, dan label yang benar. Apabila username, password, dan label tidak valid, maka user tidak dapat mengakses sistem. Kemudian kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri, ini untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian setelah masuk ke dalam bagian sistem, maka akan muncul halaman salah satunya bagian gudang, yang dimana halaman bagian gudang merupakan halaman yang digunakan bagian untuk menginput data dan melakukan pengolahan data persediaan. Gambarnya di sebelah kanan bisa dilihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya, pemesanan persediaan obat dari supplier akan diproses pada formulir transaksi pemesanan. Gambarnya seperti ini. Kemudian, pada halaman transaksi pemesanan, user dapat melakukan tambahan data barang dengan mengisi file-file yang telah disediakan sistem. Data yang diinputkan pada sistem secara otomatis akan tersimpan ke dalam database. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan review jurnal, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem inventory dengan menggunakan metode supply chain management dapat membantu apotik dalam mengelola persediaan obat, serta sistem inventory dapat mengatur pengelolaan data penjualan dan pemesanan obat menjadi lebih efektif. Dengan demikian, sistem ini mampu melakukan integrasi data persediaan sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan data obat baik dari apotik maupun ke supplier. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan berdasarkan referensi yang saya dapat dari jurnal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.